gue tentor matematika ya yang nggak jago matematika sebenarnya ya. Jadi kalau ada soal gampang gue males, kalau susah nggak bisa ya. Jadi yang biasa-biasa aja. Dia apa? Biasa. Biadab. Ya, soalnya kan panjang ya, mungkin jadi cara biadab. Cabinya gimana, Kak? Cabinya pertama gini. Nah, ini hati-hati. Kalau lu salah menjabarkan, lu bisa ditampol Batman. Penyakit lu kan kutil ya, kurang teliti. Ya, jadi tengahnya lu suka kutil. Nah, Halo semua, selamat datang peserta Barbar, belajar bareng Radian. Pilihan edukasi favorit kamu yang membahas tema-tema berfaedah dan mencerdaskan tentunya. Serta kalian tidak perlu repot datang ke bimbel atau mencari materi ke sana kemari. Sabtu Barbar edisi perdana diadakan hari ini, 24 Oktober 2020. Hari ini kita akan membahas TPS kuantitatif di sesi pertama dan matematika UTBK di sesi kedua. Ikuti sesi ini sampai selesai ya, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Oh ya, untuk hari ini kita bareng dengan Kak Daru. Beliau ini adalah jebolan dari STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2008. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung gabung bersama Kak Daru. Silakan Kak Daru, bisa dimulai. kita lanjut ke soal selanjutnya deh. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Selalu kita visualisasikan biar gampang. Ada 5 kelereng merah berarti ada 5 merah dan 3 biru. Seorang anak ngambil 4 kelereng dari kantong tersebut. Ya, diambil 4. P. Banyak cara terambilnya. Nah, ini BTW opsinya begini. P lebih dari Q, P kurang dari Q, P sama dengan Q, D tidak dapat ditentukan ya, tidak dapat ditentukan. Oke. Yang P gimana? Yuk bantuin gue. Banyak cara terambil 3 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Diambil 4. Berarti gini, dari 5 merah terambil 3. Dari 5 terambil 3 itu pakai permutasi apa pakai kombinasi? Pakai kombinasi ya. Pakainya kombinasi. Kemudian dikali dari 3 biru terambil berapa? Terambil 1 gitu loh. Nah, ngitungnya gimana 5C3? 5C3 itu adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 kurang 3 berapa? 2 faktorial. 3C1 itu udah pasti 3 ya. Gini, Acai, dia sendiri adalah 1. Contoh, 3C3 berapa? 1. Kemudian Acoy, berapa aja kombinasi 0 itu 1. 5 kombinasi 0 berapa? 1. Kemudian Acia, berapa aja kombinasi 1 itu dia sendiri. 7 kombinasi 1 itu ya 7. Kemudian Acaya. Nah, kombinasi A dikurang 1 itu adalah A. Contoh 20C 19 itu 20. 31C30 31 ya. Gitu, nggak usah dihitung. Nah, sekarang hitung. 5 gimana ini? 5-nya mundur. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Ini 2-nya adalah 2 kali 1. Kita coret ya. Ini kita coret dengan ini 2. Jadinya berapa ini? 10. Masih harus dikali 3. Berarti jawabannya 30. Ya. P-nya adalah 30, Kak. Oke, P-nya 30. Sekarang kita cari Q. Q-nya berapa ya?
banyak cara terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Berarti dari 5 merah terambil 2, dikali dari 3 terambil 2. Nah, 5C2 adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial juga. Nah, 3C2 berapa? 3. Kenapa? Karena acaya tadi ya. Duh, sama persis ya ternyata ya. Ini nanti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kali 2 kali 1. Ini adalah 10 kali 3 yaitu 30. Jadi jawabannya adalah P equals to Q. Gitu. Nah, waktu nanti kalau habis masuk ke ini ya, Kak Husnul masuk ke bikin room lagi atau Ya, yang sama? lagi, Kak. Ya, nanti di grup ya ada linknya ya. Paling ini tinggal berapa? Udah mau habis ya? 4 menit. 4 menit ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Ini soal UTBK yang baru banget, ini ciri khas 2020 ini ya. Jadi agak nggak fair sih gue sebutnya. Ada yang kebagian UTBK hari pertama, dia kaget nih ngelihat soal kayak gini. Sebenarnya gampang banget, cuman kaget aja. Kemudian yang udah tes hari kesekian, dia tahu tuh jadinya ya. Ini adalah soal himpunan. Di dalam sebuah seminar yang beranggotakan 900 orang, ternyata 450 suka membaca dan 600 orang suka menulis. Ya, kalau lu bikin diagram Venn, ya ini soal SMP diagram Venn, totalnya itu ada 900 orang. Nah, lu pasti kebayang ya, belum apa-apa pasti kebayang begini, ada yang suka baca, ada yang suka menulis. Oke, boleh aja. Ya, ini adalah suka baca, ini adalah suka menulis. Terus, lu bayangin berarti ini punya irisan ya, punya irisan sebanyak X. Gitu. Berarti kalau total orang yang suka membaca 450, berarti kalau irisannya X, berarti ini berapa? 450 min X. Kalau yang suka nulis 600, sudah ada X di sini, berarti ini adalah 600 min X. Ya. Berarti gimana? X-nya berapa? Lu mencari X-nya. Ya. Jumlah maksimal orang yang suka keduanya. No, orang yang suka keduanya itu kan yang X irisannya. Nyarinya gimana? Lu tambahin semua 450 min X ditambah X ditambah 600 min X harus sebanyak 900. Ini bisa kita coret. 450 ditambah 600 adalah 1050 dikurang X sama dengan 900. Maka X berapa? X-nya adalah 1050 dikurang 900, berarti 150. Nah, lu lihat di situ. Kak, nggak ada 150, Kak. Iya, baca lagi soalnya. Jumlah maksimal orang yang suka keduanya. Ya, dan Y adalah jumlah minimal orang yang suka keduanya. Jadi, diagram Venn-nya itu nggak hanya begini doang. Ini adalah kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah bisa aja begini dong guys. Yang suka nulis kan 600. Yang suka menulis itu 600. Semuanya. Nah, yang suka baca bisa aja di sini. Orang yang suka baca itu termasuk juga orang yang suka nulis ya. Ini adalah 450. Baca. Nah, berarti irisannya yang suka keduanya gimana? Yang mana? Ya, himpunan bagiannya ya, berarti ini. Gitu loh. Jadi kemungkinannya yang suka keduanya itu yang X ini 150 atau yang ini 450. Disuruh ngapain? Disuruh ditambah. Jadi 150 ditambah 450 sama dengan berapa? 600. Nah, itu ya. Kak, masih bingung? Kalau masih bingung udah gue siapin soal kedua. Ini coba kalian kerjakan ya. Nomor 7.
Ya, gue kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Ya, enggak ya. Nah, sambil nunggu waktunya habis, nanti begitu udah join lagi, kalian udah nemuin jawabannya ya. PDF-nya sudah di-share ke kalian, silahkan coba kerjain yang ini. Gitu. Sambil nunggu apa namanya? Nanti mati ya, mati Zoom-nya, kemudian silahkan join di link yang di-share oleh Kak Unul. Oke, silahkan dicoba dulu. Sambil gue cek partisipannya ya. Ada Muhammad Aldiansyah, ada Febri Anggraini dari Sumatera, Sumbawa Barat, jauh banget. Laili Nur Fatimah, Novi, Sinta ya, Sintaka, Silvi Felicia, Sinta Alivia, Zia Afakilah, dan Adilatul Hairani. Ya mungkin sudah dapat jawabannya, silakan kalau udah dapat speak up. Berapa? Jangan malu-malu. Dalam suatu kecamatan terdapat 600 anak remaja suka olahraga dan rekreasi, di mana 400 anak suka olahraga dan 300 anak suka rekreasi. Jika A adalah jumlah minimum anak yang suka kedua kegiatan tersebut. Nah, ini 600 ini di sini totalnya ya, total remajanya ya. Yang ditanya B min A. Ayo, siapa yang udah bisa jawab, silakan ngechat. Mungkin kalau nggak mau ngomong, pakai chat. Jawabannya berapa? A, B, C, D, E. Yang udah silakan chat. Oh, udah ada yang ngechat satu nih. Siapa nih yang ngechat satu? Maaf Pak, minta waktu 3 detik buat nge-SS. Oh iya. 200, Sinta ngejawabnya 200. Oke, kita coba ya. 600 anak remaja suka olahraga dan rekreasi, di mana 400 anak suka olahraga dan 400. Jadi gini ya. Ini adalah 400 min X, ini X, ini adalah 300 min X. Berarti kita tambahin semua. 400 min X tambah 300 min X harus sama dengan 600. Kita coret. Ini berapa? 700 min X sama dengan 600, maka X sama dengan cepek ya. X sama dengan cepek. Kemudian bisa aja terjadi adalah gini kan, nah benar ya. Ini adalah yang suka olahraga adalah 400, yang suka rekreasi adalah himpunan bagiannya yang lebih dikit, ini 300 gitu. Nah, berarti selisihnya B min A adalah 300 dikurang 100, jawabannya adalah 200. Oke ya, keren. Nah, seperti itu kan gampang ya, udah pada jago. Kita lanjutin pembahasannya. Ini materinya tentang persamaan garis ya. Titik di bawah ini yang dilalui persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan tegak lurus. Nah, jadi kita belajar dulu dasarnya yuk. Persamaan garis itu ada yang, ya ini adalah line 1, L1. Ini adalah line 2, garis 2. Nah, garis ini adalah garis yang sejajar. Lu perpanjang, lu tarik ya, sampai tak hingga, sampai kiamat juga nggak bakal ketemu garisnya. Nah, kalau dua garis sejajar, maka gradiennya M1 sama dengan M2. Kemiringannya adalah sama. Kemudian, kedua garis ini adalah L1, dia nggak hanya sekedar berpotongan biasa,
tapi berpotongan secara tegak lurus. Namanya berarti dua garis yang saling perpendicular ya, tegak lurus. Maka rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau M2 sama dengan jatuh tertimpa tangga. Jadi gradien itu ya, kemudian gradien. Kalau ada garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, gradiennya adalah min A per B. Kalau Y sama dengan sekian X, sekiannya itu adalah gradiennya. Maka gradiennya apa? Ya M itu, ini gradiennya. Nah, sekarang lo lihat guys ya. Y sama dengan min setengah X ditambah 4. Sebut aja ini Y1. Maka dia punya M1. M1-nya mana? Yaitu min setengah. Nah sekarang kita mau mencari M2. Kalau garisnya sejajar, maka M2 ya sama dengan M1 itu tadi. Tapi kalau tegak lurus, M2 adalah kebalikan dan lawan dari M1. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kita baca apa? Tegak lurus, maka M2 itu, kalau di sini min, di sini jadi plus, kalau di sini 1/2, maka jadi 2/1 alias 2. Nah ya, jadi M2-nya adalah plus 2. Jadi kita mencari yang gradiennya adalah plus 2. Terus, kan melalui titik berapa? Titik 3,4. Nah, yang A, titiknya berapa? 2,4. Maka gradiennya berapa? Gradien itu adalah di sini ya. Gradien dalam persamaan yang melalui titik itu adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, anggap aja ini berapa Y-nya? Y2-nya 4, dikurangin 4, dibagi 3, dikurang 2. 0 dibagi 1, berapa? 0. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena yang kita cari adalah ini. Yang nilainya berapa? Yang nilainya 2. Ya, understand ya sampai sini ya. Yang B. B melalui berapa? 2,2. Dibandingin dengan 3,4. Berarti M-nya berapa? 4 dikurang 2, dibagi 3 dikurang 2. 2/1 berapa? 2. Benar. Nah, udah selesai. Kan ini tipe jawabannya yang ini guys ya. A. 1, 2, 3 benar. Terus B, apa B? 1 dan 3 benar. C, 2 dan 4 benar. D, 4 saja. E, semua benar. Nah, kalau opsi A salah, B benar, pasti yang 2 dan 4. Kalau 1 benar, 2 salah, pasti 1 dan 3. Kalau 1 dan 2 salah, pasti 4 saja, gitu ya. Nah, kalau 1 dan 2 benar, cek nomor 4. Kalau 4 salah, maka jawabannya 1, 2, 3. Kalau 4 benar, berarti semua benar. Kayak gitu, ya. Jadi yang lain nggak usah kamu cek. Itu cara pinternya mengerjakan. Nah, lanjut nih. Gimana yo? X kuadrat min X min 2 sama dengan 0 dan 2XY tambah 3Y sama dengan 7. Nilai X1 kali X2. Nah, kita faktorkan. X kuadrat dikurangin X dikurangin 2 sama dengan 0. Maka hasil pemfaktorannya adalah X min 2 dikali X plus 1. Ya. Min 2 kali 1 min 2, min 2 tambah 1 min 1. X min 2 berarti X sama dengan 2. Anggap aja ini X1. Boleh lu bolak-balik, nggak ada syaratnya di situ. Nah, berarti P adalah X1 kali X2 sama dengan 2 kali min 1, berarti berapa? Min 2. Ya, jadi P-nya adalah min 2.
Q-nya Y1 kali Y2 dapat dari mana, Kak? Dari persamaan kedua dong, guys. Persamaan kedua kan 2X kali Y ditambah 3Y sama dengan 7. Nilai X-nya ada 2. Kita masukin kalau nilai X-nya adalah 2. 2 kali 2, 4Y, ditambah 3Y sama dengan 7, maka 7Y sama dengan 7, Y sama dengan 1. Ini anggap aja Y1. Kenapa? Karena lu masukin dengan X1. Sekarang kalau lu masukin dengan X2, 2 kali min 1, Y, ditambah 3Y sama dengan 7. Ini min 2 ya, min 2 tambah 3 berapa? 1Y sama dengan 7. Ini anggap aja Y2. Berarti Y1 kali Y2 sama dengan 7. Nah, ketahuan kan? Jadi jawabannya adalah P kurang daripada Q, yaitu yang B. Gimana adik-adik semua, asik kan materi pembahasan hari ini? Bagi kalian yang masih penasaran tentang tema hari ini atau yang ingin request materi barbar selanjutnya, bisa banget hubungi Medsos Radian atau juga komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga ajak teman-teman kalian, adik kelas, kakak kelas untuk ikuti edisi barbar selanjutnya. Acara barbar akan diadakan pada akhir pekan setiap minggunya. Dukungan dari kalian akan memperlancar acara ini. Tanpa memperpanjang kata, kami dari Radian undur diri, stay tune, dan sampai jumpa pada sesi barbar selanjutnya. Salam sabar, sahabat belajar Radian.